ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, luar biasa ya, semangat sekali anak-anak di kelas ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya Ibu mengecek dulu kesiapan belajar kalian ya. Coba di kanan kirinya ada sampah nggak? Tidak. Bu, Udah ya. sudah bersih. Mejanya udah rapi? Dah. Alat tulis sudah siap? Siap. Otaknya udah siap kan ya? Udah fokus? Siap, Bu. Ya, hebat. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas, Mikdad. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mikdad. Nah, sebelumnya Ibu mau ngecek dulu kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Jaki. Jaki kenapa? Sakit. Sama Lani. Lani kenapa? Lani Izin. izin sama kelas 3C, Bu, itu sama UAS. Oh iya. Rekan-rekan yang sakit kita doakan supaya lekas sembuh ya. Amin. Iya, dan rekan-rekan yang ada di sini semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Ya, amin, Bu. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, minggu lalu kita belajar apa aja? Coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan ya. Minggu lalu kita membahas perencanaan program kerja Humas yang harus berhubungan dengan tujuan organisasi itu sendiri. Lalu apa saja ruang lingkupnya, urgensi dari perencanaan program kerja tersebut, model-modelnya apa saja, identifikasi kebutuhan, mengumpulkan data, menyiapkan bahan, hingga akhirnya membuat perencanaan program kehumasan itu sendiri, Bu. Wah, bagus sekali. Nah, tepuk tangan buatnya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menerapkan profesi humas. Ya, jadi materi ajar hari ini kita akan membahas tentang yang pertama pengertian, yang kedua ada prinsip, yang ketiga ada tujuan dan fungsi, yang keempat bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Jadi yang pertama ada pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ertos yang berarti adat kebiasaan. Dan menurut bahasa Latin yaitu mos atau bentuk jamaknya mores yang berarti kebiasaan manusia yang lebih cenderung berbuat baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, selanjutnya pengertian etika menurut terminologi yaitu menurut I.R. Puja Wicana yang mengemukakan bahwa etika merupakan cabang dari filsafat. Jadi perilaku manusia itu mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, etika ialah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya. Jadi etika itu adalah hal yang baik dan buruk yang dipelajari semuanya untuk menjadi pedoman manusia di dalam kehidupannya. Nah, di sini ada macam-macam etika yang mana menurut Keraf etika terbagi kepada dua, yaitu etika deskriptif dan juga etika normatif. Yang mana etika deskriptif itu merupakan etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia. Ini lebih kepada sikap yang memang menjadi dasar sikap manusia yang harus dimiliki manusia, yaitu sifat-sifat baik. Dan yang kedua ada etika normatif yang mana berbagai sikap dan perilaku seharusnya dimiliki oleh manusia. Jadi kalau etika normatif ini etika-etika yang memang harus ada pada manusia. Selanjutnya, etika normatif ini terbagi kepada dua. Yang pertama teori deontologis yaitu menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Dan teori teleologis yaitu suatu tindakan dinilai baik atau berakibat mencapai suatu yang baik pula. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka tujuan yang kita capai juga baik. Nah, selanjutnya ada etika diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Nah, di sini ada 3. Ibu mau minta tolong ke Jelby. Jelby boleh tolong bacakan? Ya, Bu. Jenis pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan nilai baik dan buruk dari perilaku manusia.
Jenis 2, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Jenis 3, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Ya, terima kasih Jelbi atas bantuannya. Nah, selanjutnya ada pengertian profesi. Nah, kalian udah tahu kan profesi itu apa? Tahu ya? Nah, di lapangan sendiri, profesi ini terbagi pada dua, yaitu profesi khusus dan profesi luhur. Jadi profesi khusus ini adalah profesi yang mana saat seseorang mengerjakannya itu, dia memiliki tujuan, yaitu tujuannya itu adalah untuk mencari nafkah atau mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya. Nah, kalau profesi luhur ini, jadi dia udah nggak mikir lagi soal soal upah atau soal nafkah, soal gaji, enggak. Jadi dia tuh benar-benar melakukannya dengan hati. Nah, biasanya profesi khusus ini yang masih berpikiran nafkah itu biasanya hukum yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalkan profesi luhur ini biasanya pengajar, seseorang yang bekerja di bidang seni, biasanya tuh melakukannya dengan hati, udah nggak mikirin lagi nafkah. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri khas profesi menurut pendapat Dr. James J. Spillane yang akan dibacakan oleh siapa? Ada yang bersedia? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Sri. Pengertian profesi. 1. Suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan memiliki kemampuan intelektualitas tinggi. 2. Teknik dan proses intelektual. 3. Penerapan praktis dan teknis intelektual. 4. Melalui periode panjang menjalani pendidikan, latihan, dan sertifikasi. 5. Menjadi anggota asosiasi atau organisasi profesi tertentu sebagai wadah komunikasi, membina hubungan baik, dan saling menukar informasi sesama anggotanya. 6. Memperoleh pengakuan terhadap profesi yang disandangnya. Dan 7. Profesional memiliki perilaku yang baik dalam melaksanakan profesi dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kode etik. Wah, terima kasih Sri atas bantuannya. Sejauh ini dapat dimengerti? Ya, Ya, Bu. mengerti, Bu. Ya. Kita lanjutkan ya materi selanjutnya, prinsip-prinsip etika profesi, yang mana melalui pemahaman etika profesi diharapkan para profesional, khususnya profesional humas, memiliki kualifikasi kemampuan tertentu seperti berikut. Yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis atau ethical sensibility, yang mana ini tuh adalah hal dasar dari kemampuan yang harus dimiliki dari seorang public relation. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis atau ethical reasoning. Jadi berpikir secara etis itu seorang pekerja humas atau public relation ini harus memiliki kemampuan berpikir yang etis, kemampuan dalam kognitif yang baik gitu ya. Selanjutnya, kemampuan untuk berperilaku secara etis, ethical conduct. Selain kesadaran etis, lalu berpikir secara etis, ini yang paling penting adalah berperilaku secara etis. Jangan sampai perilakunya itu menyimpang ketika dia mengerjakan suatu profesi. Yang keempat, kemampuan untuk kepemimpinan yang etis. Nah, di mana seorang pekerja atau seorang yang memiliki profesi itu juga harus memiliki kepemimpinan yang baik gitu, karena saat seseorang bekerja itu selain dia memimpin dirinya, otomatis dia juga akan memimpin bawahan-bawahannya. Jadi dia harus memiliki kemampuan untuk kepemimpinan yang etis. Nah, selanjutnya dalam hal ini seorang profesional termasuk bidang profesi kehumasan harus memiliki 5 prinsip profesi. Yang pertama, bertanggung jawab. Itu udah pasti ya, setiap orang yang memiliki profesi itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Yang kedua, kebebasan. Dia juga harus memiliki kebebasan. Maksudnya di sini adalah dia tidak terikat oleh seseorang atau sesuatu di atasnya. Misalkan dia melakukan suatu pekerjaan tapi dia merasa terkekang dalam melakukan pekerjaannya, itu nggak baik ya. Jadi dia tuh harus bebas aja gitu jiwanya itu, supaya saat dia mengerjakan profesinya itu dia bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya dengan caranya sendiri, tidak dengan cara orang lain gitu ya. Yang ketiga, kejujuran. Saat menjalankan profesi otomatis kita harus jujur ya, karena kalau suatu pekerjaan atau profesi dilakukan dengan tidak jujur, maka nanti kesananya juga akan nggak baik. Nanti rekan-rekan yang
satu profesinya juga mungkin tidak akan mempercayainya. Jadi di sini tuh perlu kejujuran supaya yang pertama dia dipercayai oleh teman-temannya, yang kedua supaya dia bertahan di profesinya. Selanjutnya keadilan. Nah, keadilan juga diperlukan dalam profesi kehumasan, lalu otonomi. Nah, di sini adalah aplikasi kode etik profesi humas. Bagaimana cara kita mengaplikasikan dari penerapan profesi humas ini? Nah, kode etik profesi ini menurut Berton mengatakan bahwa norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya. Jadi, kode etik ini sudah disepakati oleh semua orang dalam profesi yang sama. Jadi, ketika seseorang memiliki suatu profesi itu kan kode etiknya pasti distandarkan gitu. Jadi semua orang yang punya profesi itu maka semuanya memiliki pedoman atau dasar yang sama. Jadi kode etiknya sudah ditentukan dari atasnya. Lalu selanjutnya pada prinsipnya kode etik profesi merupakan pedoman untuk mengatur dirinya sendiri atau self-imposed bagi yang bersangkutan. Nah, pada prakteknya, kode etik dan etika ini baik secara praktek dan juga kerja di lapangannya itu sangat-sangat diperlukan, yang mana ini tuh bisa menjadi langkah gitu supaya si profesinya itu menjadi nilai yang baik gitu. Nah, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, lalu apa bedanya moral dan etika? Moral dan etika ya. Nah, kalau moral itu lebih kepada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau misalkan etika itu lebih kepada bagaimana nilai-nilai yang berlaku di masyarakat atau kalau di sini di profesi humas itu sendiri gitu. Jadi, kalau misalkan moral itu lebih kepada perbuatannya, kalau etika itu lebih kepada pedomannya gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Nah, Ibu mau mengecek nih sampai di mana konsentrasi kalian ketika tadi mendengarkan Ibu menerangkan materi tentang menerapkan profesi humas. Ibu hapus dulu ya. Nah, coba siapa yang mau menerangkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu? Saya, Bu. Silakan Delvina. Hari ini kita belajar ruang lingkup pada etik profesi humas, Ya. tujuan dan fungsi serta bagaimana pengaplikasiannya bila kita bekerja menjadi public relation atau bidang humas. Iya. Teman-temannya sudah dapat mengerti? Sudah mengerti, Bu. Ya, terima kasih ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Delvina bahwa tadi kita sudah belajar pengertian, prinsip, tujuan dan fungsi. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, di sini Ibu mau tanya, apakah kalian tertarik bekerja di bidang humas atau public relation? Tertarik, Bu. Tertarik. Ya. Alasannya kenapa coba? Ingin mengembangkan ini, Bu. Ingin mengembangkan bakat yang sudah dimiliki. Ya. Semoga kalian yang punya cita-cita ini semoga dapat tercapai ya. Amin. Apapun profesinya, kalian harus memiliki kode etik, baik profesi di bidang humas, di bidang apapun itu harus punya harus punya kode etik di profesinya, karena dengan memiliki kode etik kita tuh bisa menjalankan profesi dengan baik gitu, nggak seenaknya, nggak sembarangan gitu ya. Biasanya orang-orang yang sembarangan dalam melakukan profesi itu biasanya kerjanya tuh bentar, nggak akan lama dan nggak akan dipercaya sama pemimpinnya gitu ya. Nah, jadi Ibu punya tugas nih buat kalian harus dikerjakan. Tugasnya itu adalah di rumah kalian baca-baca lagi materi ini supaya minggu depan saat Ibu tanya kalian tuh udah kalian nggak lupa gitu, dan nanti pada saat ujian kalian nggak perlu baca-baca lagi ribet-ribet lagi karena kalian udah baca sebelum-sebelumnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, jadi anak-anak, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Semangat, semoga hari kalian ceria selalu sampai nanti sore, sampai nanti kalian pulang sekolah selalu ceria, oke? Oke, Bu. Baik, Ibu tutup. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.